Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang soal-soal operasi penjumlahan dan pengurangan 3 jenis pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2,25 dikurang 3/4 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, jika kita ketemu soal seperti ini, langkah awal atau langkah pertama yang harus kita lakukan, robah terlebih dahulu ketiga angka ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke? Nah, perhatikan caranya. 2,25. Kalau kita lihat di sini, terdapat dua angka di belakang koma. Nah, ini perlu diingat. Jika terdapat dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 2,25 sekarang menjadi 225 per 100. Lalu dikurang. 3/4-nya tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lalu ditambah. 1/2-nya pun juga tetap karena dia juga sudah dalam bentuk pecahan biasa. Lanjut sama dengan 225 per 100. Kalau kita lihat angka ini masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25. Sekarang timbul pertanyaan kenapa harus sama-sama dibagi 25? Karena 25 itu merupakan FPB dari angka di atas ini 225 dengan angka di bawah sini 100. Maka antara angka di atas dengan di bawah sama-sama kita bagi dengan FPB-nya tadi yaitu 25. Sehingga jadinya sekarang 225 kalau dibagi 25 hasilnya adalah 9. Per di bawahnya 100 kalau dibagi 25 hasilnya adalah 4. Lalu dikurang. 3/4-nya tetap, lalu ditambah 1/2-nya juga tetap. Sama dengan, sekarang perhatikan, bentuk pengurangan dan juga penjumlahan 3 buah pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Itu artinya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, samakan terlebih dahulu ketiga penyebutnya ini. Yaitu dengan cara mencari nilai KPK dari ketiga penyebutnya ini. Nah, berikut cara termudah untuk menentukan nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Perhatikan di sini angka-angka bagian penyebutnya, yaitu ada angka 4 dan juga 2. Nah, di sini kita cukup mencari kelipatan angkanya saja. Contoh, kelipatan angka 4 tentunya yaitu hasil perkalian 4. 4, lalu ada 8, lalu 12, 16, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Lalu kelipatan angka 2 lagi. Tentunya yaitu ada angka 2, angka 4, lalu angka 6, 8, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Nah, dari kedua kelipatan angka ini perhatikan adakah angka yang sama? Kalau kita lihat di sini ada angka yang sama yaitu angka 4. Itu artinya KPK dari 4 dan 2 yaitu adalah 4. Maka ketiga penyebutnya ini sekarang kita ganti dengan angka 4 yang kita peroleh tadi. Oke, lanjut. Untuk angka di atasnya diperoleh dari 4 dibagi 4. Hasilnya 1, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 9. Kita peroleh hasilnya 9. Lalu dikurang. 4 dibagi 4. Hasilnya 1, lalu 1 dikalikan dengan angka di atasnya 3. Maka kita peroleh hasilnya 3. Lalu ditambah. 4 dibagi 2, hasilnya 2, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 2. Sama dengan 9 dikurang 3, lalu ditambah 2. Kita peroleh hasilnya 8. Per di bawahnya 4. Dan 8 bagi 4 kita peroleh hasilnya 2. Nah, inilah dia jawaban untuk contoh soal yang pertama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal yang nomor 2. 21/4 ditambah 75% dikurang 0,25 sama dengan. Ingat tadi langkah awal yang harus kita lakukan. Robah terlebih dahulu ketiga angka yang ada di soal ini kita robah menjadi bentuk pecahan biasa.
Nah, perhatikan cara merubahnya. Untuk angka pertama, 21/4. Cara merubahnya, kita kalikan angka 2 terlebih dahulu ini kita kalikan ke angka 4 di bawah sini. 2 kali 4 hasilnya 8, lalu kita tambahkan dengan angka di atasnya 1. Maka kita peroleh hasilnya 9. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu ditambah 75%. Ini perlu diingat, persen itu artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 75% sekarang menjadi, perhatikan, 75 per 100. Lalu dikurang 0,25. Terdapat dua angka di belakang koma. Tadi sudah dijelaskan, jika terdapat dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 0,25 sekarang menjadi 25 per 100. Lanjut sama dengan 9 per 4 ditambah 75 per 100. Kalau kita lihat angka ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25. Kenapa dibagi dengan 25? Karena 25 itu merupakan FPB dari 75 dan 100. Makanya kedua angka ini sama-sama dibagi 25. 75 kalau dibagi 25 hasilnya yaitu 3. Per di bawahnya 100 kalau dibagi 25 hasilnya 4. Lalu dikurang 25 per 100. Angka ini juga bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25. Kenapa 25? Karena 25 itu merupakan FPB dari 25 dan 100. Makanya angka ini sama-sama dibagi 25. 25 kalau dibagi 25 hasilnya 1. Per di bawahnya 100 kalau dibagi 25 hasilnya 4. Sama dengan. Nah, sekarang sudah membentuk penjumlahan dan juga pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atasnya boleh langsung kita operasikan. Perhatikan, 9 ditambah 3 lalu dikurang 1. Kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya untuk penyebutnya yaitu 4. Lanjut sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka angka ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya, perhatikan, 11 dibagi 4 hasil yang mendekati berapa? Yaitu tentunya adalah 2. Kenapa tidak 3 misalnya? Kalau 3 di sini, oke, kita kalikan dengan 4, hasilnya 12 sudah melebihi dari angka 11 yang ada di atas sini. Seharusnya yang diambil itu, hasil kali dari angka sini dengan angka 4 di bawah ini, itu harus mendekati di bawah angka 11 yang ada di atas sini. Makanya angka yang tepat itu adalah 2. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lanjut. 2 kali 4 hasilnya ada 8. Sedangkan di sini angkanya 11. Nah, 11 dikurang 8 berapa? Yaitu 3. Dan 3 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 23 per 4. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 2. Gampang bukan? Sangat gampang sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. 2,75 ditambah dalam kurung 1 per 2 dikurang 25% sama dengan. Oke. Nah, jika ketemu soal seperti ini, maka usahakan selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, namun sebelum itu tentunya kita harus menyamakan bentuk dari ketiga angka ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, perhatikan cara merubahnya. 2,75. Terdapat dua angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Sehingga cara penulisannya sekarang menjadi 275 per 100. Lalu ditambah dalam kurung 1 per 2. Cara merubahnya menjadi bentuk pecahan biasa ini sangat mudah sekali. Pertama, 1 yang di sini kita kalikan dengan angka di bawah sini 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Lalu kita tambahkan dengan angka di atasnya sini 1. Maka jadinya 3. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 2. Lalu dikurang 25%. Ingat sekali lagi, persen itu artinya per 100.
Sehingga cara penulisan dari angka 25% sekarang menjadi 25 per 100. Tutup kurung. Sama dengan 275 per 100. Kalau kita lihat angka ini masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25 tentunya. Kenapa harus ada dengan angka 25? Karena 25 itu merupakan FPP dari angka 275 dan juga 100. Makanya kedua angka ini sama-sama kita bagi 25. Lanjut. 275 dibagi 25 kita peroleh hasilnya 11. Per di bawahnya 100 kalau dibagi 25 hasilnya 4. Lalu ditambah. Buka kurung. 3 per 2, lalu dikurang 25 per 100. Angka ini masih bisa kita kecilkan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Per di bawahnya 100, kalau dibagi 25 hasilnya adalah 4. Sama dengan 11 per 4 ditambah. Ingat, kalau ada kurung seperti ini, maka selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Perhatikan cara penyelesaiannya. 3 per 2 dikurang 1 per 4. Bentuk pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Itu artinya kita harus menyamakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu. Yaitu dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Ambil angka yang ada di bagian penyebut. 2 dan 4. Sekarang tinggal kita cari kelipatan angkanya saja. Kelipatan angka 2 tentunya yaitu hasil perkalian dari angka 2. Yang pertama ada angka 2, lalu 4, lalu 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan angka 4 atau hasil perkalian dari angka 4. Yang pertama ada angka 4, lalu 8, lalu 12, lalu 16, dan seterusnya. Nah sekarang perhatikan, adakah angka yang sama? Ternyata ada, yaitu angka 4. Itu artinya KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka sekarang kedua penyebutnya ini kita ganti dengan angka 4. Lanjut, perhatikan untuk angka di atasnya. 4 dibagi 2. Hasilnya 2, lalu dikalikan dengan angka di atasnya 3, kita peroleh hasilnya 6. Lalu dikurang. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 lalu dikalikan dengan 1 hasilnya tetap 1. Sama dengan 11 per 4 ditambah. Buka kurung, perhatikan. 6 kurang 1 hasilnya 5. Per di bawahnya 4. Sama dengan. Nah, sekarang sudah membentuk penjumlahan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Ingat, kalau penyebutnya sudah sama, itu artinya angka di atas boleh langsung kita operasikan. 11 ditambah 5 hasilnya 16. Per di bawahnya yaitu 4. Dan 16 dibagi 4 kita peroleh hasilnya 4. Nah, ini dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 3. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. Dalam kurung 0,6 dikurang 1 per 5, lalu ditambahkan dengan 25% sama dengan. Nah, cara pengerjaan soal-soal seperti ini itu hampir sama dengan soal-soal yang tadi. Di mana langkah awal yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu. Bentuk angka-angka yang ada di soal ini, kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya, perhatikan di sini. Buka kurung. 0,6. Terdapat satu angka di belakang koma. Nah, kalau tadi kan dua angka di belakang koma. Sekarang satu angka di belakang koma. Ini perlu diingat. Kapan perlu silakan dicatat. Kalau terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,6 sekarang menjadi 6 per 10. Lalu dikurang 1 per 5. Tutup kurung ditambah 25%. Ingat persen artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka, perhatikan sini. Angka dari 25% ini sekarang menjadi
25/100. Lanjut sama dengan bentuk pengurangan pecahan biasa yang beda penyebut. Nah, tentunya kita harus menyamakan kedua penyebutnya ini terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Atau kalau kita lihat di sini, angka 6/10 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan, ya kan? Yaitu sama-sama dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena 2 itu merupakan FPB dari angka 6 dan juga 10. Makanya angka ini sama-sama dibagi 2. Nah, sehingga jadinya sekarang, perhatikan. 6 kalau dibagi 2 hasilnya 3. Per di bawahnya 10 kalau dibagi 2 hasilnya 5. Lalu dikurang 1/5-nya tetap. Tutup kurung, lalu ditambah. 25/100 angka ini bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 25. Dari mana datang 25? 25 itu merupakan FPB dari angka di atas dan juga FPB dari angka di bawah ini. Maka kedua angka ini sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Per di bawahnya 100 kalau dibagi 25 hasilnya 4. Lanjut sama dengan yang di dalam kurung. Penyebutnya sudah sama, itu artinya angka ini boleh langsung kita operasikan. 3 kurang 1 hasilnya 2. Per di bawahnya 5, lalu ditambah 1/4. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa beda penyebut. Nah, karena penyebutnya beda, maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari nilai KPK dari kedua penyebutnya ini. Nah, berikut cara termudah untuk mencari nilai KPK tanpa menggunakan pohon faktor. Ambil angka yang ada di bagian penyebut, yaitu 5 dan 4. Sekarang tugas kita cukup cari kelipatan angkanya saja. Kelipatan 5 yaitu tentunya ada angka 5, lalu 10, lalu 15, lalu 20, lalu 25, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Selanjutnya kelipatan angka 4, tentunya ada angka 4, lalu 8, lalu 12, lalu 16, lalu 20, dan seterusnya ini masih boleh disambung. Nah, sekarang dari kedua kelipatan angka ini, perhatikan angka yang sama. Ternyata ada yang sama di sini, yaitu angka 20. Itu artinya kedua penyebutnya ini kita ganti dengan angka 20. Oke? Per di bawahnya 20. Selanjutnya, untuk angka di atas diperoleh dari 20 dibagi 5, hasilnya 4, lalu 4 dikalikan dengan angka di atasnya 2, kita peroleh hasilnya 8. Lalu ditambah 20 dibagi 4, hasilnya 5, lalu 5 dikalikan dengan angka di atasnya 1, kita peroleh hasilnya 5. Sama dengan 8 ditambah 5, hasilnya 13. Per di bawahnya 20. Karena angka ini tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia bentuk jawaban dari contoh soal yang nomor 4. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.